Teman-teman lain silakan. Mungkin sembari nunggu saya ingin bertanya nih, bukan bertanya ya. Mungkin karena posisinya teman-teman yang baru sebagai awalan gitu ya tadi sempat disebutkan. Berarti setelah ini kan berproses dan dalam berproses itu kan naik turun ya seperti juga pengalaman saya. Barangkali dari Mas Firman, Mas Gus Soni sama Gus Ahmad bisa kasih tips ya. Teknisnya gimana ya ketika kita misalnya tiba-tiba kok jadi galau lagi atau tiba jadi khawatir lagi gitu kayak barangkali bisa di-share ya untuk teman-teman yang lain gitu. Khususnya saya sih ketika kok tiba-tiba begini ya, apa yang biasanya dilakukan? Mungkin berbeda-beda ya. Monggo barangkali bisa diberikan tambahan. Ternuhun. Silakan siapa dulu? Mas Firman boleh. Ya harus sering ngecas, Mas. Harus sering ngecas ini. Ngecasnya itu bentuk Ibarat zikir baterai lowbat atau ini. gimana? Ibarat baterai lowbat itu harus sering dicas. Nah, Nah, bagaimana kita mengecas? Salah satunya kan zikir itu kita baca lagi, harus kita lafadzkan lagi. Sering datang ke majelis taklim, ya. Kemudian menyisihkan waktu untuk kita bisa hening, untuk kita bisa ibaratnya berdua-duaan lah dengan Sang Pencipta. Itu yang saya lakukan itu. Ya, memang paling simpel, paling praktis ya kita mendekat ke beliau itu paling Yesus, ya. simpel, paling praktis. Betul, betul. Tetapi Betul, betul. hariannya ketika kita tidak berdekatan dengan beliau, ya itu saya lakukan itu. Kemudian Ya. yang juga saya coba lagi adalah ini, bagaimana kita sekarang ini tetap berada di rel yang beliau sudah tetapkan. Contoh, sekarang ini eh, beliau atau kita ya sudah mencanangkan bahwa gerbong AHQ ini sudah meluncur, sudah berangkat, sudah dikibarkan. Bagaimana kita bisa berkontribusi, bagaimana kita bisa memberikan apa eh, eh, baik semacam bantuan, baik semacam apa yang sifatnya kontribusi tadi untuk AHQ ini bisa berkembang lebih baik atau bisa berkembang menuju ke kesuksesan. Nah, itu apa ya? Kalau yang saya lakukan itu saya tidak berusaha untuk menunggu perintah ya. Kalau dawuh beliau mesti dawuh ya. Tetapi bagaimana kita supaya bisa aktif untuk bisa mendukung ini. Memang untuk AHQ ini, teman-teman ini mumpung di sini juga ada beberapa teman juga. Kalau saya lihat itu ada semacam klasifikasi. Klasifikasinya paling tinggi, paling atas jelas itu diisi beliau sebagai konseptor dan inovator AHQ. Ya. Di bawah beliau tingkatan kedua itu sifatnya pelaksana atau dalam hal ini mungkin eh, mentor lah ya, mentor masuk di situ. Bagaimana kita kreator, nah saya menyebutnya kreator. Bagaimana kita mengkreasikan keilmuan beliau tadi uh, untuk bisa menyebar, untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, di dalam kreator ini nanti ada mentor itu tadi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah ini, di bawah kreator, itu sifatnya adalah operator. Operator ini mungkin kalau di Facebook atau apa ya uh, share apa forward forward tulisan atau forward uh, apa produk dari Caption, teman-teman postingan. kreator tadi, gitu Mas Heru. Ya. Produk dari kreator tadi mereka forward ikut menyebarkan itu ini dan sebagainya. Nah, di bawah kreator di bawah operator masih ada lagi ya sebutannya mungkin hanya sebagai follower lah. Mungkin hanya ngasih emoticon, mungkin hanya ngasih like, mungkin ini dan sebagainya. Nah, di bawahnya lagi ya tidak melakukan apa-apa. Ada berita ya diem saja, ada ini ya diem saja. Lah ini apa? Ya ada yang kelompok itu tuh ada. Nah, yang saya sampaikan ke teman-teman malam ini saya tekankan adalah
di tiap tingkatan itu tuh makomnya beda-beda. Nah, harapannya teman-teman bisa segera mengisi ke posisi-posisi itu. Ya minimal lah kreator lah. Kalau inovator dan konseptor sudah tidak mungkin. Itu sudah diisi beliau. Pak Iwan aja nggak mungkin itu masuk situ. Pak Iwan masih dia kreator karena dia mengkreasikan semua. Bagaimana membuka, bikin konten-konten, bagaimana dia menerjemahkan keilmuan beliau dengan apa kemampuannya di bidang IT. Nah itu bagus Pak Iwan, dia sudah masuk kreator. Nah harapannya teman-teman ini bisa masuk kreator semua ini. Ada yang jadi mentor, ada yang di balik meja seperti Pak Iwan dan sebagainya nanti. Nah, itu eh, apa yang pengen saya tekankan juga di malam ini. Yuk kita bekerja di situ. Kita sisihkan waktu sehari sekian jam atau sekian menit atau sekian apa untuk kita bisa mendukung beliau di AHQ ini. Ngaten Mas Heru. Siap, Nanti makasih Mas Firman. Berarti eh, dengan mendukung AHQ itu termasuk salah satu proses ngecas tadi ya Mas Firman ya. oh iya kalau Ya, saya siap, siap. Oke, mungkin tadi yang berikut mungkin Mas Sony bisa kasih tips Mas Sony sebelum ke Mas Ahmad. Ya, ya. Tadi pertanyaan apa Pak sebenarnya? Tadi ini kan setelah workshop kan awalan kita Qabil itu kita tahu asma ya, Nur Insan kita yang terhubung dengan Nur Allah gitu ya. Tipsnya gimana nih kalau sampai kan dalam proses naik turun mengalami masalah gitu kan supaya bisa kembali lagi kalau istilah Mas Firman ngecas tadi. Tipsnya apa kalau dari Mas Sony? Ya, kalau dari sudut pandang saya yang pernah saya alami pribadi ya, ketika saya mengalami tadi apa posisi itu, kalau saya pada saat itu saya introspeksi diri saya bahwa dari kemarin itu apa ya dosa apa yang saya alami itu apa? Mungkinkah dalam waktu-waktu kemarin itu saya ngelakuin dosa yang tidak saya sadari gitu kan? Karena dosa itu juga penghambat juga berhubungnya nurullah dengan nur insan tadi. Sehingga ibaratnya nur itu tidak masuk ke kalbu kita karena ada hijab itu tadi. Itu yang pertama, introspeksi diri kalau saya. Introspeksi diri. Adakah hijab di dalam diri kita yang menyebabkan saya itu entah putus asa atau sedih atau macam lah dan sebagainya berarti ada penyebabnya di situ. Yang pertama kali adalah istighfar dulu tentang mungkin ada kesalahan yang tidak sengaja atau yang saya sengaja atau kepada siapapun itu yang pertama kali. Nah, yang selanjutnya kepentingannya apa? Ketika tadi contoh misalnya saya di Al-Musawwir ya. Ketika saya down, berarti saya harus fokus di Al-Musawwir saya di aplikasinya dulu. Aplikasi Al-Musawwir saya akan ibaratnya mendatangi. Ya mungkin bisa dibilang dipaksa dulu kalau saya itu. Ya dalam perjalanan itu tadi eh, lambat laun hati ini akan terbuka dengan sendirinya karena kita sudah membukakan niat, menguatkan niat kita untuk menjalankan itu tadi asma yang sudah dikabulkan. Nah di situ karena gini teman-teman, eh, dalam istilah al ilmu bila amalin kasajari bila samal ilmu itu kalau tidak diamalkan bagikan pohon tidak berbuah. Artinya gini, apa yang kita amalkan itu eh, sebisa mungkin kita aplikasikan dulu. Ya amalnya kita paksakan dulu. Nah dalam perjalanan itu eh, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang saya jalani seperti itu. Ya awalnya tak paksa, tapi dalam perjalanan saya lambat laun itu akan menemukan itu kesadaran. Sehingga bukalah hati saya. Walaupun selubang kalau kata Gus Salam, selubang jarum hatimu terbuka maka cahaya itu akan bisa menghancurkan energi negatif yang ada di dalam diri kita. Yang selanjutnya adalah zikir itu tadi yang disampaikan Mas Wiman zikir. Perbanyak zikirnya yang di kopi itu insya Allah akan memberi semangat.
Sepertinya sinyalnya, Mas Sony. Kayaknya sinyalnya Mas Heru. Iya, oke, Ini baru makasih. Sudah Nah, Wonosobo. nyambung? Oh, siap. iya maklum Wonosobo. Oke, Ya, masih ada lagi, Mas Sony? Monggo. sampun, Karena tadi sampun. sempat terputus. Oh, sambung. Oke. Wah, makasih Mas Sony. Ini dua-duanya teknis ya. Jadi pertama istighfar ya Mas Sony ya, introspeksi diri. Yang kedua bangun kepentingan untuk menjalankan asma kita ya. Yang ketiga zikir asma. Oke, menarik. Berikutnya mungkin sebelum ke Bu Suti Jayus ya, tadi barusan bergabung. Saya mungkin yang ketiga dari Mas Ahmad. Tipsnya gimana Mas Ahmad untuk teman-teman kira-kira ketika kita mengalami kayak tadi tiba-tiba lupa gitu dengan tiba-tiba down dan lain-lain. Monggo Mas Ahmad. Oke. Untuk pengalaman saya sih, treatment yang harus saya lakukan di waktu-waktu dulu itu ketika mengalami masalah, contohnya tadi yang disebutkan oleh Mas Heri itu galau kan. Nah, galau tadi paling cepat itu adalah kita menyebut nama galau itu, kemudian kita sebut, kita masukkan ke dalam hati yang tenang, dalam jiwaku yang tenang itu paling cepat. Sebut, kemudian kita pegang hati itu ya yang di bawah apa namanya eh, apa namanya kalau laki-laki di payudara itu bawah itu kita pegang, terus kemudian mata kita hening, mata kita tutup bukan hening ya tutup, kemudian kita sebut wahai jiwaku yang galau menyatulah dalam hatiku yang tenang. Setelah itu tarik nafas subhanahu Allah dinikmat terus terus kemudian rasakan energi yang sejuk itu mengalir. Itu cara tercepat untuk apa namanya mengatasi dari ketika kita galau itu mas itu cara tercepat. Kemudian untuk meningkatkan energinya cahaya yang masuk itu dengan cara kita berzikir yang sudah sebutkan sama cara tercepat adalah mengikuti majelisnya beliau terus sowan itu kalau yang dekat ya dekat kalau yang Jakarta kan jauh gitu jadi ya itu kita masukkan sifat yang pas tadi kita tidak nyaman tadi ke dalam jiwa yang tenang kemudian kita tarik nafas ke Allah setelah sudah nyaman kita kembali ke zikir yang asma di kaubi itu tadi kemudian dilanjutkan wujudkan dari lah itu mas yang paling apa namanya dari sudut pandang saya yang paling cepat tinggal nanti mau ambil yang mana gitu. Alhamdulillah. Makasih Mas Ahmad. Jadi yang paling cepat menyebutkan perasaan kita tadi yang entah galau, entah putus asa mungkin ya atau Yeah. takut gitu ya. Baik, nyebutnya gimana tadi? Jiwaku yang galau atau hatiku yang galau? Masuklah ke dalam hatiku yang Wahai jiwaku yang galau menyatulah dalam hatiku yang dalam jiwaku yang tenang. Dalam jiwaku yang Itu, tenang. okay. Habis itu tarik nafas dulu kepada Allah, rasakan itu dan nanti langsung kembali lagi. Kalau pengen semangat berarti sebut asmanya Baisu. Tapi itu cara cepat. Terus nanti dia kembalikan zikirnya yang sudah dikobil. Yang sudah dikobil tuh. Njih, itu Mas Iman. Itu Mas Alhamdulillah. Heru. Lebih cepat. Nggih, matur nuwun Mas Ahmad. Wah, memang. Yeah. Itu ya teman-teman barangkali nanti ketika berproses pasti ada ujian naik turun gitu ya. Dan memang tadi salah satunya adalah butuh support system. Tadi di teman-teman sendiri berkumpul dengan teman-teman dan tadi ada tips dari Mas Ahmad yang tercepat menyebutkan perasaannya tadi yang sudah dirasakan yang negatif tadi disebut untuk menyatukannya ke dalam jiwa yang tenang. Setelah itu tarik keluarkan Allah gitu ya, Allah terus dirasakan sampai nikmat ya. Dan sebutkan asmanya dan menjalankan prosesnya sesuai dengan asma. Alhamdulillah banyak manfaat ini dari yang kita obrolkan malam ini. Terima kasih semuanya tadi Mas Ahmad, Mas Firman, Mas Sony. Barangkali sekarang ada Bu Suti Jayus sudah monitor Bu barusan sampai rumah katanya. Barangkali ada yang mau disampaikan silakan. Bu Suti Jayus sudah monitor. Atau yang lain barangkali yang dipertanyakan silakan. Diskusinya menarik ini karena memang kita banyak sharing tentang pengalaman dari ketiga narasumber kita malam ini gitu ya. Dan saya memang ingat betul
ketika saya merasakan ya saya telepon ya ada Mas Firman, ada Mas Ahmad, ada Mas Sony, ada Kang Bejo, semuanya itu pernah saya telepon gitu untuk saya mintain apa tipsnya tadi. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Bu Suti Jayus, monggo. Kalau sudah monitor bisa berbagi pengalamannya. Bu Sulastri tadi barangkali sudah. Oke, monggo Bu Suti. Mungkin baru siap-siap ya, barusan sampai di rumah. Ada yang lain silakan teman-teman. Ada yang mau disampaikan barangkali dari selain tadi ketiga ada yang mau sharing boleh pengalaman ya. Di sini banyak yang senior-senior ya ada Pak Yuan, Monggo Pak yang Nusin, sudah Mas Agus, alumni yang lain boleh untuk Oke, berikan ada Mbak kesaksian Wulan, atau Mitami, bagaimana berbagi. Oke, Monggo Bu silahkan Mary, alumni yang monggo, lain. Umi Denti, ada Kang Bejo. Silakan ada yang berbagi, mumpung kita sedang bertemu dengan posisi yang enak ini. Malam-malam kita bisa ngobrol-ngobrol. Silakan, Pak Nursin, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Nursin? Berbagi, monggo Pak Nursin. Mas Nurdin, monggo. Iya. Monggo Pak Nursin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Eh, wabarakatuh. ya, saya nyimak asik ya, diskusinya asik. Ya, Hmm, ya tadi terkait dengan awal yang disampaikan kedua bahwa workshop itu kan merupakan pembuka karena kita menerima dari apa ya, kita membuka diri untuk menerima dan selanjutnya bagaimana perjalanan kita tergantung bagaimana proses kita yang tentunya mungkin di dunia umum seperti misalnya kita ngikuti sebuah pelatihan. Pelatihan itu kan guru ataupun mentor itu kan baru memberikan sebuah ilmu, memberikan pemahaman, memberikan langkah-langkah apa yang harus kita tempuh agar apa yang menjadi keinginan kita dari ilmu yang kita dapat itu tercapai. Ya tentunya baru sebatas ilmu itu. Nah, bagaimana itu diwujudkan? Ya tentu kita sendiri yang berproses. Prosesnya misalnya contoh kalau di ilmu kita apa eh, misalnya saya kasih umum dulu ya di digital marketing. Kebetulan saya sama istri kan eh, lagi belajar tentang ilmu digital marketing. Nah, ilmu itu kan baru tahap saya mempelajari. Bagaimana saya mendapatkan hasil dari ilmu itu kan tentunya kan saya sendiri berproses berupaya untuk mempraktekkan ilmu itu sehingga menghasilkan dan hasilnya itu kan harapannya sesuai yang diinginkan. Nah, begitu juga dengan spiritual. Kompas spiritual ini kan uh, penunjuk arah. Jadi ilmu yang sudah diberikan ataupun yang sudah kita pahami. Nah, bagaimana arah dan tujuan itu yang sudah kita dapat, bagaimana kita praktekkan. Dalam prakteknya itu tentu akan ada uh, ujiannya, akan ada juga ya harapannya mulus. Tapi kan dalam perjalanannya kan kehidupan ini kan adalah selalu ada ujian. Kenapa ujian itu ada? Ya supaya kita bisa lebih baik dan lulus dan mengerti bahwa setiap ada masalah itu pasti ada hikmah,
atau sesuatu yang bisa kita ambil, kita jadikan sebuah ilmu, dan itu yang memproses diri kita akan menjadi lebih baik. Itu yang tentunya yang bisa kita lakukan. Seperti halnya ketika kita masing-masing yang misalnya rekan-rekan di sini sudah ikuti workshop, kita sudah di Qabiltu masing-masing asma yang sesuai dengan yang kita ambil. Ada satu paling tidak yang sudah dikobiltukan. Nah, itu yang kita maksimalkan. Yang selama ini yang saya rasakan sendiri adalah begitu Qabiltu itu saya terima atau membuka diri, bahkan sudah bahasa sederhananya itu adalah energi itu dimasukkan kepada dalam diri kita, dalam kalbu kita, maka proses selanjutnya bagaimana kita menjaga energi itu akan terus tetap mengalir pada diri kita, bahkan harapannya adalah makin besar, sehingga semua yang ada di dalam diri kita tadi hijab-hijab itu bisa uh, terbuka dan menjadi bersih, sehingga jiwa-jiwa kita yang tadinya kotor menjadi bersih, hati kita yang tadinya ada iri, dengki, dan sifat-sifat negatif lainnya akan hilang. Harapan kita seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan juga bahwa dalam perjalanan kita itu kan jiwa yang bersih, hati yang ridho itu kan pasti setiap saat, setiap detik itu adalah selalu adalah di istilahnya dipantau ataupun diintip atau diintai oleh sifat binatang dan sifat iblis. Dan terutama sifat iblis, itu setiap detik kita pasti akan selalu diintai. Nah, disitulah kesadaran kita diperlukan untuk selalu sadar agar tidak terjerumus dalam genggaman atau kekuasaan kalbu kita, bukan kalbu kita disinggahi oleh sifat iblis, tapi kalbu kita adalah disinggahi nur ilahi. Gitu sih mungkin yang bisa kita ambil ataupun petik. Monggo rekan-rekan, yang saya alami memang seperti itu ketika mungkin tadi pertanyaan Pak Heru bahwa ada perjalanan kita itu ada rasa bosan. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya kembalikan yang pertama adalah kesadaran tadi bahwa, oh, aku ini kok seperti ini ya, kira-kira. Nah, salah satunya adalah saya kembalikan kepada kepentingan saya. Saya niatnya itu untuk apa? Ya, kalau saya belajar spiritual tentunya kembali ke tadi, sesuai dengan surat Al-Fajr 27-30 tadi, harapannya kan jiwa saya yang tenang, hati yang ridho. Berarti gundah gulana, berarti saya ada masalah dalam diri saya. Seperti itu. Nah, bagaimana hal itu harus segera terselesaikan, segera tersolusikan. Ya, tadi rekan-rekan sudah banyak menyampaikan melalui zikir, ibadah, bisa ngaji, bisa sholat, bahkan ya memberikan senyum pada orang lain pun itu kan membantu energi kita untuk bangkit dari tadi ada rasa bosan tadi. Mungkin itu Pak Heru, rekan-rekan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin. Yang saya tangkap tadi berarti adalah proses yang konsisten dalam internalisasi dan aware ya, selalu aware berarti ya Pak Nursin ya. Sangat menjaga itu. Ya, makasih Pak Nursin untuk tipsnya. Berikutnya ini ada Bu Anita mau bertanya, silakan Bu. Ya, izin tadi saya lupa nanya.
Oke, monggo. Untuk amalan Asmaul Husna yang dikabulkan itu kira-kira di waktu sholat di antara 5 waktu itu waktu yang mana yang paling bagus ya? Oke. Monggo, itu ya Bu Anita ya, waktu yang paling bagus untuk zikir Asmaul Husna itu yang sudah dikobil itu ya Bu. Monggo Mas Ya, Yai Sony. betul. Monggo, Gus Soni atau Gus Mas Ahmad, Yai Sony, silakan. monggo. Kalau yang belajar itu kalau untuk amaliyah untuk meningkatkan kualitas diri kita itu habis maghrib bro. Paling penting. Oh, habis maghrib ya. Ya, kualitas. Atau habis subuh boleh. Nah, Iya. selebihnya, nah, tapi pada prinsipnya ketika kita tiga itu kita menemukan nikmat Bu. Menemukan Iya. nikmat dalam bertiga itu yang paling penting itu di situ. Paling penting. Menemukan nikmat dalam zikir ibu itu yang paling penting. Karena di saat ibu menemukan nikmat itu disitulah Tuhan bersemayam di hati. Terkoneksi lah, terkoneksi itu ya. Oke. Gitu Bu Anita, yang penting ketemu nikmat dan tadi sarannya untuk habis maghrib atau habis subuh ya Gus Soni ya. Tapi prinsipnya menemukan nikmat tadi sebagai tanda terkoneksi Bu Anita. Iya, jadi kan istiqomah itu apakah misalnya kita ambil di waktu subuh dan maghrib, jadi terus di waktu subuh dan maghrib itu ya wajib gitu atau gimana? Kalau dibilang wajib juga Anda misalnya enggak bisa enggak apa-apa tapi habis bisa boleh itu. So, yang penting 24 jam itu ngamalin Bu. Itu yang penting itu. Oke. Ya, misalnya kepepet atau dalam kepepet itu gimana ya? Terpaksanya enggak bisa itu Terpaksanya. boleh. Atau sholat malam, habis sholat malam juga boleh. Yang penting sekali 24 jam itu ngamalin gitu. Gitu. Dan amal itu boleh diamalin sambil kita naik motor atau sambil duduk-duduk kan juga boleh juga gitu. Tapi paling awal emang habis sholat. Tapi yang selebihnya boleh sambil duduk-duduk, sambil nyantai atau sambil silakan. Yang penting di kamar mandi sama pas datang bulan. Itu Bu. Baik, ya terima kasih, makasih. Yeah. Terima kasih Gus Soni, Bu Anita. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sebelum ke Umi Tami ada yang bertanya, silakan. Di sini sudah hadir Bu Utami ya. Barangkali Bu Utami bisa sharing Bu pengalamannya. Monggo, Umi Tami. Ya, terima kasih Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin sedikit sharing aja ya yang sudah saya jalankan untuk diri saya sendiri. Jadi dulu kalau masih dekat dengan beliau itu enak, kita ada apa-apa langsung tanya, sowan itu enak. Sekarang saya jauh ini benar-benar saya harus mandiri ternyata. Nah, di sini yang saya pegang itu prinsip saya satu, bahwa saya harus betul-betul bisa mengelola pikiran. Itu pikiran harus dikelola, diisi dengan seperti yang disampaikan Gus Soni tadi, harus diisi dengan pengetahuan yang benar, dengan ilmu yang benar. Dan ya kita berdoa juga memohon semoga cahaya Furqan itu diberikan ke pemikiran kita. Jadi biar kita betul-betul bisa membedakan yang hak dan yang batil. Karena pikiran sendiri itu akan meracuni semuanya kadang-kadang. Kekuatan logika pikiran itu kadang merusak kolbu. Nah, di sini yang pertama saya treatment itu memang dari pikiran. Karena dari jendela mata, pendengaran, itu pikiran itu kadang-kadang beraksi macam-macam.
Nah ini kalau enggak kuat, luar biasa ini dampaknya Mas. Apalagi saya jauh, bisa melesat jauh, itu satu. Terus yang kedua, kita menjalani spiritual itu memang benar seperti yang disampaikan Gus Soni juga. 3 komponen itu bahwa jiwa kita harus tenang. Nah kalau harus tenang berarti di sini tazkiyatun nafsnya harus jalan. Ya tazkiyatun nafsnya kita sebisa mungkin menghindari apa ya keinginan-keinginan yang memang itu kita tahu toh yang nafsu yang dirahmati, yang dimurkai itu kita petani Mas Heru. Kalau saya sebisa mungkin kita berjalan pada rel yang memang benar-benar sebisa mungkin itu yang diridhoi, dirahmati. Terus kalau kita itu sudah seperti itu, saya punya keyakinan kalau kita itu bisa mengelola jiwa, bisa sampai tenang, maka kita itu akhirnya akan ridho dengan sendirinya. Karena kita tidak ada protes lagi. Hati ini tahu-tahu tahu-tahu itu ridho dengan sendirinya. Yang saya rasakan seperti itu Mas Heru, itu tidak tahu ya. Semoga memang cahaya ridho itu benar-benar walaupun sedikit sekali itu diberikan dan itu saya rasakan Mas. Lah setelah seperti itu ya saya tidak mengatakan bahwa diri saya itu sudah baik, sudah nunda ya. Tapi yang saya rasakan saya itu benar-benar tenang dan betul-betul menghadapi apapun itu sekarang saya jauh lebih soft. Tidak suka bengok-bengok, apalagi saya di sini ngomong dengan berbagai macam karakter yang itu harus saya hadapi sendiri. Dengan karakter yang berbeda kalau saya itu mengejok ke nafsune dewe, ya otomatis benturan itu akan tiap hari hadir. Nah dari fenomena seperti ini muncul dalam hati saya itu yang saya inginkan cuma saya bagaimana empati saya harus besar dengan orang itu karena saya memahami bahwa oh ya memang Allah itu memberikan pelajaran kepada saya untuk lebih sabar, untuk lebih ikhlas menjalani, untuk lebih baik, lebih empati, lebih bisa istilahnya menyampaikan ilmunya beliau. Itu saya dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti itu, ditunjukkan dengan karakter orang seperti ini, karakter orang seperti ini. Dan alhamdulillah pelan-pelan itu saya jalankan. Dan ternyata dengan menumbuhkan empati baik itu orang itu baik atau tidak dengan kita, itu membawa ketenangan yang luar biasa. Ya kalau sudah seperti itu ya tentunya kita harus tetap berjuang lagi, kita berusaha bagaimana hati ini betul-betul bisa kolbun salim seperti yang dikatakan Gus Soni tadi. Kalau pemahaman saya kolbun salim itu ya hati yang selamat yang betul-betul memang sudah bersih dari sifat hasad. Kalau hati kita itu sudah bersih dari sifat hasad, insya Allah cahaya asma Allah itu akan masuk ke dalam kolbu kita. Mungkin itu pernah saya tulis itu di Facebook saya, statement itu pernah saya tulis, mohon disingkapkan, artinya hijab itu dibukakan dan izinkan namamu bertahta di kolbu saya dan izinkan asma itu mengalir di seluruh darahku. Sehingga saya itu bisa berperilaku baik sesuai dengan kesifatan itu. Kalau yang saya ugemi itu Mas Heru karena di sini ya memang benar bisa saya telepon Mas Ahmad, saya telepon Mas Soni itu bisa minta petunjuk tapi saya kadang-kadang kalau belum kepentok itu saya berusaha sendiri bagaimana sangu dari beliau yang berupa ilmu petuah itu betul-betul harus saya oncei yang kecil-kecil dulu untuk diri saya, untuk sekitar saya. Dan di sini yang masih agak sulit itu karena perbedaan culture ya Mas ya. Jadi kita masuk itu harus betul-betul kita mendalami culture mereka dulu. Yang culture-nya itu memang berbeda dengan culture orang Jawa. Nah itu satu pelajaran, satu bab tersendiri yang harus saya selesaikan dulu, baru saya bisa masuk. Tapi pelan-pelan kalau di lingkungan saya sendiri, insya Allah sudah mulai jalan. Jadi itu Mas. Kalau saat ini saya pengen empati saya kepada orang lain itu
semoga tidak nafsu ya, bisa berjalan dengan secara alamiah. Jadi saya pengen menumbuhkan empati kepada orang lain. Ternyata kalau kita berempati lebih dulu, jatuhnya cuma nikmat dan nikmat. Itu aja Mas Heru. Itu karena Alhamdulillah. semuanya kita sadari bahwa kita muncul empati pun itu juga karena kehendak Allah. Karena Allah yang memberi empati kepada kita. Katanya kalau kita bisa berempati kepada orang lain, Allah itu juga akan lebih empati kepada kita. Itu prinsipnya Mas, apalagi jauh dari saudara sedulur-sedulur pengajian, saya jauh dari guru. Ya saya berusaha seperti itu Mas Heru. Itu Mas Heru, Nggih, matur sedikit nuwun. sharing yang bisa saya sampaikan. Ya, matur nuwun Oke, Bu matur Tami. nuwun. Ini Assalamualaikum. menarik ini mungkin bagi teman-teman. Ya, alhamdulillah kalau yang pas di Jogja ya dekat dengan Gus Salam, ada komunitas yang mungkin solid gitu ya. Tapi ini Bu Tami, tipsnya dari Bu Tami bisa dipakai untuk teman-teman yang mungkin jaraknya jauh ya, tidak di Jogja. Jadi yang paling penting tadi kemandirian berarti ya Bu Tami ya, Iya, kemandirian untuk tazkiyatun nafs tadi itu ya, sembari iya, tadi ilmu-ilmu yang mungkin sudah disampaikan Gus Salam malah justru bisa diterapkan dengan betul. lebih kuat lagi jadinya sebagai Iya, penguat ya dan untuk proses berikutnya. Oke, matur nuwun Bu Tami atas iya. tipsnya, ini menarik gitu dan ternyata Bu Tami juga puitis juga ya. Puitis gitu. Oke, matur nuwun Bu Tami. Iya. Teman-teman yang lain barangkali ada yang mau sharing silahkan karena saya kok dari setiap teman-teman yang cerita yang sharing selalu ternyata ada yang baru yang berbeda gitu sudut pandang cara dan bisa jadi insight ya mungkin insight-insight yang baru untuk saya sendiri itu khususnya oh berarti saya harus begini banyak cara lagi silakan ada yang mau lagi berbagi. Bu Suti Jayu sudah bergabung sudah monitor silakan Bu seandainya ada yang mau disampaikan atau teman-teman yang lain ada Saya Mas siapa Heru nih sedikit Heru. ya monggo Mas Ani. Ya, yang saya aja nambahin apa dari sudut pandang saya pribadi sendiri ya. Oke, Dari masalah pikiran tadi ya. Ya, oke. nambahin dikit aja. Ternyata yang disampaikan Utami tadi bahwa pikiran itu bisa meracuni ya, meracuni diri kita mulai dari hati, mulai dari jiwa. Artinya apa? Ternyata eh, berarti langkah-langkah supaya tidak tercemari hati kita, jiwa kita itu berarti kita harus menjaga ini penglihatan dan pendengaran. Karena apa, teman-teman? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu otomatis otak akan merespon. Dan di situ otak pikiran akan apa istilahnya mengelola. Kalau kebetulan yang baik, ya otomatis baik. Tapi kalau kebetulan yang jelek, pasti juga jelek. Ini kalau belum terbiasa. Tapi yang sudah terbiasa tidak ada masalah. Tapi kalau yang belum terbiasa, baru awal-awal mendalami tentang spiritual, alangkah baiknya menjaga tentang penglihatan dan pendengaran. Karena di surat Al-Insan sudah dijelaskan di ayat 2 itu nabtalihi faja'allahu sami'an basira. Kami hendak mengujinya dengan penglihatan dan pendengaran. Artinya apa tentara ujian yang paling pertama itu tentang kami nabtalihi faja'allahu sami'an basira. Kami hendak mengujinya tentang penglihatan maka kami ciptakan penglihatan dan pendengaran. Artinya betapa pentingnya penglihatan dan pendengaran ini. Gimana Mas Iro? Oke, hanya menguatkan aja pendengaran dan Penglihatan dan pendengaran. Betapa pentingnya menjaga penglihatan dan pendengaran. Karena apa? Kalau kita sering mendengarkan sesuatu yang jelek, otomatis pikiran kita jelek, jiwa kita jelek, hati itu juga jelek. Kalau yang kita lihat jelek, yang kita lihat berita-berita hoak atau hibah dan sebagainya, ya otomatis itu akan direspon oleh hati kita, oleh jiwa kita, sehingga jiwa kita juga jelek, hati kita juga jelek. Itu kenapa terkadang kita tidak sadar kok tiba-tiba perasaan kita tidak enak, seolah-olah putus dari Tuhan. Itu karena kita tidak sadar itu tadi, tidak bisa mengelola pikiran. Karena itu tadi tidak bisa istilahnya mana yang harus didengar, mana harus tidak, mana yang harus dilihat, mana yang tidak. Jadi
Jadi di sini pentingnya menjaga penglihatan dan pendengaran. Pendengaran. Itu Mas Heru, matur suwun Oh, dikit siap. Oke, Bapak. makasih Mas Sony. Wah, menarik. Jadi memang asupan informasi yang kita konsumsi tiap hari itu menentukan sekali ya Mas Sony ya. Pikiran Iya, kita itunya kemana gitu ya. Nah, iya, betul, betul, betul. siap. Oke, makasih Mas Sony atas tambahannya. Monggo teman-teman lain ada Mas Agus atau mungkin dari Wonosobo, silakan. Bu Suti Jayu sudah monitor. Silakan Bu berbagi pengalamannya kemarin. Mungkin yang Putri Ini saya lagi siap. mulai Mas sampai Nggih, sedikit monggo Mas Firman. dari apa yang disampaikan Mas Sony tadi. Jadi sesuai dengan tema kita malam ini bahwa bagaimana pentingnya kita mempunyai kompas spiritual. Seperti yang disampaikan beliau di beberapa kesempatan yang lalu. Orang tidak mempunyai kompas spiritual itu dijamin tersesat. Ya, jadi dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa betapa pentingnya orang memiliki kompas spiritual. Nah, di AHQ ini kita menawarkan bagaimana kita mendapatkan kompas spiritual itu melalui asma-asma Allah yang dikobiltukan. Jadi peserta yang sudah mendapatkan yang mengikuti workshop dan mendapatkan kobil itu dari beliau itu sudah mempunyai kompas spiritual yang nantinya bisa digunakan oleh yang bersangkutan menjalani kehidupan ini. Bagaimana dia mengharmonikan asmanya tersebut dengan kehidupannya di dunia ini, kehidupannya yang terus berjalan. Nah, ini salah satu kepentingan AHQ ini diadakan, workshop ini diadakan untuk masyarakat atau untuk orang manusia untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai kompas spiritual. Masih ada lagi nanti kompas moral, masih ada lagi nanti kompas kehidupan, masih ada lagi nanti kompas bisnis. Tetapi basicnya adalah asma-asma yang tersebut dalam Asmaul Husna. Cuma asma-asma mana yang terkoneksi dengan nur insan di dalam diri. Nah, itu yang ditemukan di dalam workshop. Seperti yang dialami oleh Bu Anita, mungkin saya sedikit cerita. Bu Anita ketika ngambil 9, ngambil 3, ngambil 1, itu ketika dikobil itu kan tidak seperti yang diambil 1 tadi. Tetapi oleh beliau Gus Salam diarahkan ke asma lain yang sesuai dengan kondisi atau posisi Bu Anita, yaitu Anur tadi yang sempat kita sampaikan. Nah, dari sini kan kita menjadi tahu bahwa ternyata ada keilmuan lain di luar pengambilan asma itu yang disampaikan oleh beliau di workshop yang itu sangat berguna oleh yang bersangkutan. Nah, ini sekali lagi saya tekankan bahwa pentingnya kita mengikuti workshop itu agar apa yang menjadi mapping kita atau perjalanan kita itu terarah. Ya. Apalagi ini sekarang sudah ada penyebutan kompas spiritual ini semakin membantu kita bahwa ya itulah alat untuk menavigasi kita menuju pada pencapaian spiritual yang bagus atau yang mendapat ridho. Nah, ini sekali lagi saya tekankan, orang tidak punya kompas spiritual ini dijamin tersesat. Seperti yang disampaikan beliau di beberapa waktu lalu, kalau kita mengandalkan feeling, ya bisa mungkin hanya 10% kita berhasil. Tetapi dengan kita punya kompas, kita punya alat, ya justru kebalikannya, 90% kita kemungkinan berhasil atau menemui sasaran. Itu mungkin Mas Heru tambahan sedikit dari saya agar menjadi
panduan dari teman-teman agar menjadi perhatian dari teman-teman semuanya betapa pentingnya kita memiliki kompas spiritual. Atau nuwun Mas Heru. Oke, makasih Mas Firman. Jadi ibaratnya kita kayak berjalan di tempat yang nggak ada sinyal, nggak ada Google Map, nggak ada orang gitu ya Mas Firman ya. Kita jadi kalau nggak punya kompas spiritual jadi pasti tersesat gitu ya. Oke, matur nuwun Iya. Mas Firman. Analogi yang memang menurut saya luar biasa gitu. Kita jadi tahu nyebutnya apa gitu ya, kompas spiritual. Oh berarti kalau mau jalan pulang ya pakai kompas spiritual begitu ya. Oke, makasih Mas Iya. Firman atas Iya, masukannya, Mas. tambahannya. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau berbagi. Silakan dari Wonosobo boleh, Kang Bejo yang lagi di Bekasi nih boleh. Silakan ada Ini lagi teman-teman. Oke. Mas Widianto gue kon kesaksian gue. Monggo Mas Widianto. Oh, Monggo. gimana dulu sama sekarang? Ya, before after. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru yang sudah memberikan waktu. Saya sedikit cerita pengalaman saya. Ini yang kemarin aja lah. Yang kemarin itu memang benar apa yang tadi dikatakan tentang pikiran. Jadi kemarin itu saya bisa disebut prasangka ya, bisa disebut prasangka terhadap guru. Itu memang awalnya dari penglihatan, terus pendengaran, yang akhirnya otak mencerna dan akhirnya sampai ke jiwa ya. Jadi sedikit cerita ini, saya kira efeknya biasa saja. Ternyata setelah dilihat Mbak Indah, itu jiwa saya di dasar sumur. Di dasar sumur. Jadi memang sangat bahaya ketika pikiran, penglihatan itu mencernanya negatif, dampaknya luar biasa. Mas Ahmad yang bilang kemarin itu yang di dasar. Onje, sebelumnya itu saya ini Mbak Indah, sebelum Gus Ahmad itu Mbak Indah sudah apa melihat Mbak Indah WA. Ya alhamdulillah sama. Mas Anto itu jiwanya di dalam sumur, ada tangga naik, cuman susah, mau naiknya lagi susah. Nah, terus dengan bantuan sang guru, ya alhamdulillah sudah naik lagi. Alhamdulillah. Tapi itu memang pikiran itu luar biasa, luar biasa. Saya kira hanya masalah sepele lah, maksudnya sudah-sudah aja. Ternyata jiwanya juga ikut ikut ke dasar sumur. Terjun payung. Ya untuk sumur udah ditutup. Kalau pengalaman workshop dulu luar biasa. Saya angkatan berapa ya? Angkatan berapa Gus Soni ya? Saya 7 ya? 7. Berapa ya? Lupa saya angkatan berapa itu, lupa saya. Wah, itu benar-benar luar biasa. Tapi sebelumnya saya di Wonosobo sudah dibekali ilmu sama Gus Soni. Jadi setelah ikut workshop itu sudah agak nyambung. Udah ngerti. Yang 1 hari pertama itu sudah, oh iya ini sudah diajarkan di Wonosobo. Tapi setelah itu yang kedua itu, hari kedua itu pas Kobil itu luar biasa itu, wah, haru tangis, ya seneng, ya itu baru pertama ngerasain bahagia yang sesungguhnya. Kalau dulu kan bahagianya hanya sekedar bahagia, punya ini punya uang segini buat beli ini cukup membuat bahagia, tapi bahagianya di workshop itu beda, benar-benar beda. Bahagianya sambil menangis, masalahnya yang beda. Yang beda.
Kalau asma itu dulu saya itu 9 asma itu apa aja ya saya lupa ini. Saya tulis itu, masih saya tulis. Bentar, nah ini. Asma pertama saya ambil eh, Maha Tinggi, terus kedua Maha Penerima Taubat, ketiga Maha Awal, keempat Maha Suci, kelima Maha Menghitung, keenam Maha Agung, ketujuh Maha Hidup, ke-8 Maha Luhur, ke-9 Maha Pemberi Manfaat. Nah ini eh, apa ya? Bagus semua. Tapi ini bagus semua ini sebelumnya kan saya setahun sudah mengikuti pengajiannya Gus Soni. Jadi mungkin kalau belum mengikuti pengajian Gus Soni mungkin ya nggak tahu lah dulu seperti apa. Ini karena sudah diservis dulu, setelah itu Servis. workshop, alhamdulillah ini yang di Kobil itu Maha Luhur. Terus yang saya cermati itu yang biasa sehari-hari itu Maha Menghitung betul karena saya tukang kaca, untuk menghitung kaca harus apa ya? Harus pas memang, harus pas. Terus kira-kiranya itu harus cocok lah sama yang di otak. Oh ini segini pas ya memang betul. Kalau menghitung saya cepat memang dalam penghitungan cepat ini betul. Maha Awal, dulu Maha Awal itu saya sering mengawali kegiatan-kegiatan di kampung juga benar, terus untuk berangkat tidak pernah telat. Bahkan waktu berangkat ke mau mujahadahnya Gus Soni aja dulu itu sering awal terus. Saya pernah mencoba, wah ini berangkatnya awal terus, tak agak nanti-nanti gitu. Ternyata sampai pondok awal juga. Sampai pondok awal juga. Ya, begitulah sedikit pengalaman dari saya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Mas Widianto. Jadi istilahnya menarik ini. Sebelum diservis berat ya di workshop sudah diservis ringan ya, jadinya Iya, lebih ringan. Oke, makasih Mas Widianto. Oke ya, sama-sama. luar biasa ya ini apa insight-nya ya, pengalamannya. Terima kasih Mas Widianto sudah berbagi. Silakan ada yang lain teman-teman, masih ada waktu ya. Kita masih sampai masih 21.37, masih ada cukup waktu untuk sharing. Barangkali yang lain ini ada Mbak Bulan. Mbak Bulan, Iya, Mas. silakan. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran Mbak Oh Bulan. iya. Ya, ini dari cerita saya ya. Lagu ikatan. Maaf, berisik. Dari Melu cerita ngaji saya ya. yang minggu lalu, saya ini Mas Heru, hampir sama saya kayak jenengan itu ada titik apa ya? Ada titik saya itu putus asa. Gitu. Saya itu kan di Kobil itu Al-Mujib ya, itu kan Maha Pengabul doa. Nah, saya ini gini mikirnya, saya ini punya asma Maha Pengabul doa. Tapi kok doa saya tuh kok Dikabul ke. dikabul-kabul kayak Doa ditangguhkan. ditangguhkan. Tapi memang ada itu sih, Maha menunda memang ada. Nah itu saya sempat iki kok nganu sih kok angel gitu loh istilahnya, kok angel udah ada asmanya tapi kok tetap angel, bukan tetap angel, kok angel untuk mencapai apa ya, titik yang saya inginkan gitu loh, pengennya ya lancar, semuanya lancar. Nah terus yang pas pengajian itu pas saya ngambil, jadi disuruh Gus itu mengambil asma itu dengan hati sesuai dengan hati kecil kita gitu ya. Nah itu terus pas itu dilalai kok cocok. Ya itu kayak kemarin saya bilang, aku tuh pengennya ya Ar-Razzaq gitu atau Al-Ghani gitu. Ya pokoknya yang suge-suge itulah yang cepet. Suke. Nah ternyata pas itu dalam hati saya tuh Asobur. Kok Asobur ya bilang gitu. Dilalah pas
saya ambil asma itu kan dapat asobur. Dilalai kok podo gitu loh. Nah, itu eh, pas saya tanya Gus, itu apa yang menggerakkan Gus dalam hati kecil saya dan tangan saya itu kan kok bisa sinkron itu apa gitu. Nah, itu ternyata beliau bilang itu kehendak Allah gitu. Nah, terus habis itu saya berpikir lagi, oh ya mulai ada apa ya, kayak nes gitu ya, kayak mungkin cahaya yang masuk kali ya. Nah, terus oh berarti kan saya harus sabar, harus apa ya, harus apa ya, mengkoreksi diri saya apa yang kurang gitu. Kenapa Asma Al-Mujib ini kok agak tersendat-sendat gitu. Terus saya berpikir, oh saya kurang ini, kurang itu, kurang ini. Nah, dilalai saya itu kan, saya berpikir gini, Gus ngajari kalau suami istri itu kan kita jangan mentingin ego kita yang pengen berhasil tuh jangan gitu. Dilala saya tuh punya Al-Mujib itu ya saya gunakan. Saya berdoa gini, ya Allah, kalau untuk saya agak tersendat-sendat rezeki saya gitu. Mohon lancarkanlah rezeki suami saya. Dilalai yo. Dilala kok untuk orang lain itu kok roto manjer. Duduk. Tulung dongakne aku Mbak Wulan. Amin Bu, muga-muga langsung deh Bu, wes yo. Amin. Nah itu terus saya berdoa untuk suami saya. Mungkin ya saya introspeksi itu ya mungkin saya punya anak kecil belum bisa all out gitu dalam berbisnis. Ya saya mendoakan suami saya untuk rezeki lancar ya. Nah alhamdulillah tuh dilalai ya suami itu ada aja ya job gitu loh. Ada job ini, suruh nulis ini, suruh nulis itu. Dilalai ya lumayan lah gue tuku-tuku cita-citanya pengen tuku Ferrari itu ya. Bisa nyicil ya. Oh ya, enggak main sithik ya toh. Enggak tuku Biasa pabrik. Ferrari. Ya. Itu sih Mas Heru mungkin kalau ada yang punya kalau asma itu ya. Nah, itu mungkin bisa kita detek ya Gus itu kan ngajarin kita detek lewat asma juga kan. Jadi pas kita ada kegalauan apa gitu coba kita detek. Nah, itu sesuai enggak kalau sesuai enggak dengan ya tapi harus konsen itu dengan iya. Sesuai dengan hati kecil kita gitu loh. Ya coba itu mungkin jadi salah satu solusi ya. Nek kemarin saya pas di ngambil itu benar-benar solusi sih menurut saya ya. Jadi AHQ ini ya apa ya? Ya betul itu sebagai kompas. Di saat kita galau itu kenapa asma kita itu kok nggak jalan sesuai dengan keinginan kita. Kita ambil lagi, oh ada. Saya dapat asobut itu jadi introspeksi saya, oh berarti itu memang apa ya, kehendak Allah tuh ya iki lho, kowe iki nganu kok sabar gitu. Sabar untuk mendapatkan hasil yang besar gitu. Oke. Begitu Mas Heru dan teman-teman. Nah, menarik. Iya, saya jadi teringat dulu ya. Oh benar-benar. Dulu waktu di pengajian ya itu ya Mbak Wulan. Iya. Berarti apa yang kita sedang rasakan, masalahnya kita pilih, yang kita pilih asmanya berarti itu solusinya gitu ya Mbak. Kalau pas itu iya. Jadi ya nek nafsunya tuh pengen Al-Fatah atau Al-Ghani gitu ya. Ya jangan pakai nafsu lah dengan hati nurani. Nah itu nanti pasti digerakkan oleh Allah gitu. Menarik. Nah, ini tips baru teman-teman dan dulu sempat dilakukan ya di pengajian sama Gus itu. Menarik. Iya. Saya baru teringat ya, besok tak ngambil lah. Oh ya.
Sip. Ya, begitu Mas Heru. Oke, Salam. makasih Mbak Bulan Eh, atas tipsnya. Ada lagi teman-teman yang punya pengalaman atau pasangan Mbak Bulan ini, Mas Agus, konfirmasi. Mas Agus lagi sibuk. Monggo, ada Mbak Endah. Barangkali Mbak Endah, monitor Mbak Endah. Monggo, sekiranya ada yang mau di-sharingkan. Ternyata memang berbeda-beda ya ininya. Ya kompasnya asmanya Assalamualaikum. beda kompasnya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Semen- Bu Suti Jaya sudah. sementara nyimak dulu ini. Oh, nggih, Mbak Belum Endah. ada paham. Nggih. Siap, siap. Nggih, nggih. Matur Terima nuwun, Mbak Endah. kasih. Nggih. Gimana Mas Firman tadi? Bu Suti Jaya kayaknya sudah Iya, tadi hadir. sudah ini kelihatan open cam tapi belum ini ya. Bu Suti Jayus barangkali sudah monitor. Silakan. Monggo. Pak Yu barangkali, Pak Yu. Saya sedikit mau bertanya. Oh, silakan, silakan. Mas Firman. Eh, dalam sehari-hari, misalnya saya berjalan atas dasar asma, misalnya Maha Pemberi Manfaat. Nah, itu kan eh, Allah yang Maha An-Nafi niku yang memberi manfaat itu yang berjalan, misalnya begitu. Kalau misalnya lepas dari asma-asma di dalam diri, atau misalnya melakukan hal yang salah. Nah, itu nyambungnya sama apa? Nyambungnya sama apa itu. Nyambung Terusan laginya. yang kedua, gimana caranya agar menjaga agar tetap nyambung sama Allah gitu lah. Nggih, secara tidak langsung begitu. Maksudnya biar nggak lepas-lepas terus gitu. Oke. Nah, bukan. Nggih, Nggih, matur nuwun. matur nuwun Mas Widi. Monggo yang jawab Gus Soni boleh Mas Firman atau Mas Ahmad silahkan. Mas Ahmad dan ngomong gue. Monggo Mas Ahmad. Oke, Mas Ahmad. lagi nidurin sekar paling. Oh, lagi Kepental apa ya? Nggak ada ini. Nggak Ya ada. monggo Mas Soni atau Mas Firman. Ya, Silahkan. ya di saat kita melakukan hal-hal yang tidak baik ya bisa jadi terkonotasi dengan maha menghinakan bisa. Jadi kita menghina orang lain bisa. Atau kita maha merendahkan, kita posisi di bawah. Di samping pas ning sumur gawe kan berarti itu maha merendahkan. Samanya direndahkan sama Allah. Minus ya di sumur. Maha merendahkan. Untuk maha merendahkan. Ya sebenarnya kalau sadar tidak sadar kita telah terkoneksi dengan asma-asma Tuhan. Yaitu itulah itu yang menyebabkan kita berbuat entah itu menderita, entah itu putus asa itu maha atau kesulitan dalam ekonomi itu maha menyempitkan. Gitu. Tapi kalau posisi Mas Anto kemarin berarti dapat maha merendahkan. Karena dia di bawah. Kalau nol gitu di ke tanah ya. Maka segera bangkit. Dan itu bisa tinggal maha meninggikan Ar-Rafi bisa. Jadi kemarin Mas Widianto itu diangkat sama Allah itu melalui Ar-Rafi'nya Allah sehingga bisa keluar dari sumur. Artinya jiwanya bisa bangkit kembali. Karena pada saat itu jiwa itu entah itu putus asa, sedih atau gimana lah. Itu yang Mas Anto rasakan karena posisi di bawah. Nah, Mas Anto diangkat oleh Allah kemarin itu dengan Ar-Rafi, maha meninggikan. Atau bisa dengan Al-Ghari, maha memuliakan juga bisa. Sehingga dimuliakan kembali ke posisi semula. Ya untuk menjaga ya memang kuncinya ada kepentingan itu tadi. Kepentingan Mas Anto untuk apa?
Kalau mau berbuat baik ya sudah fokus di situ saja. Fokus, fokus dan fokus. Dan perbanyak zikir juga. Itu yang paling utama. Berarti cara nyambungkan laginya zikir gitu ya, Gus Soni ya. Ya, Zikir ya, yang berkebalikannya gitu, maksudnya Ar-Rafi ya, gitu. Arafi. Arafi bisa. Segera tidak apa-apa. Tapi kemarin sudah itu bantu sama Allah yang menolong. Intinya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di situ ibaratnya walaupun dalam kondisi bawah, tetaplah berzikir. Jangan sampai berhenti berzikir. Seluruh jarum hatimu itu ada lubang, cahaya masuk dari situlah pertolongan Allah datang. Makanya walaupun kita putus asa apapun, tetaplah berzikir. Tetaplah berzikir walaupun dipaksa. Kalau bahasanya itu dipaksa tidak apa-apa. Tapi dengan begitulah Allah akan menurunkan pertolongannya lewat hamba-hamba yang dikehendakinya. Yang punya ilmunya lah. Itu Mas Santo. Nggih, Ya. terima kasih. Matur Saya nuwun. tambahi memang pertanyaan. Monggo Mas Widi. Masih. Mungkin karena kalau sudah nggak nyambung itu benar-benar tidak enak nggih. Tidak enak lah, dirasakan tidak enak. Mau zikir pada ya sudah zikir, sudah coba zikir, sudah coba tenangkan hati dulu. Tapi ya nggak nyambung, rasanya nggak connect seperti biasa lah. Begitu memang nggak enak lah, intinya nggak enak. Terima kasih. Ya di sisi bisa lain Mas Santo menambahkan dikit mengajarkan Mas juga. dari Mas Heru. Nggih. Mas Soni sudah? Nggih. Bu Tami monggo. Kalau Mas Soni masih ada Mas Soni? Oh enggak. Ya sudah Oh. monggo butanya aja. Monggo Bu Tami. Nggih. Mungkin saya menambahkan sedikit saja. Tadi sudah disebutkan sama Gus Soni. Mungkin dengan menzikirkan asma yang bisa meninggikan Ar-Rafi atau mungkin yang memuliakan Al-Karim dengan menzikirkan itu. Dan di sini mungkin akan lebih cepat lagi itu pulihnya mungkin dengan menjalankan atau mengafalkan dari sifatnya mungkin ya. Jadi misalkan kita tadi sudah di dalam sumur kena Al-Muzil, ya kita dengan Al-Karim kita bisa berlaku berbalik mungkin. Jadi kita lebih memuliakan, menghargai orang, menempatkan orang pada tempatnya. Nah itu mendudukkan orang pada tempatnya. Ya pokoknya gerakan-gerakan atau tindakan yang memang kita bisa mengangkat seseorang atau memuliakan seseorang. Perilaku kita itu arahnya ke sana. Mungkin itu bisa akan lebih cepat. Karena kalau dengan zikir kita mendownload, paling enggak kita jalankan dengan afalnya itu kita wujudkan. Afalnya kita gerakkan. Mungkin begitu. Gimana Nggih. ya Isoni? Mungkin begitu ya. Monggo tanggapannya Mas Soni. Ya. Ya kalau sedikit memang memang benar. Cuman yang saya rasakan kemarin dalam keadaan seperti ini semuanya niku seperti saya yang benar gitu. Jadi nggak ada arah-arahnya ke mau zikir, nggak ada arah-arahnya ke yang maha tinggi atau membalikkan keadaan langsung ke Al-Karim gitu. Nggak ada arah-arah ke situ, otaknya nggak terpikir ke situ. Ketika sudah terjerumus nyemplung niku nggak ada arah-arahnya. Di situ sudah kekeh dengan pengetahuan saya, dengan apa yang dipikirkan saya, itu sudah merasa paling benar. Jadi nggak ada arah untuk memperbaiki. Karena sekarang sudah diperbaiki, jadi tahu alasannya, jadi tahu caranya, karena sudah pernah nyemplung gitu. Jadi pas nyemplung itu yang saya rasakan kemarin itu nggak ada kebaikan lah, nggak ada kebaikan yang karena saya merasa sudah baik, jadi nggak ada kebaikan yang saya harus lakukan lagi seperti niku. Nah, untuk mengatasinya jangan sampai nyemplung gitu. Nah, itu yang perlu sekali cara mengatasi yang jangan sampai nyemplung itu Gus Ani itu. Nah, yaitu mengelola pikiran tadi Mas Santo. Mengelola pikirannya diluruskan karena awalnya dari pikiran.
Berarti memperbaiki pikiran itu tadi, disucikan, minta disucikan, karena pikiran itu duduknya setan. Duduknya. Setan itu gaulnya lewat pikiran, makanya pentingnya mensucikan pikiran. Jangan dikatakan itu cahaya Al-Furqan. Jadi cahaya Al-Furqan itu gunanya untuk ini yang harus saya lakukan dan ini yang harus tidak saya lakukan. Itu cahaya Furqan. Tapi paling penting yang utama adalah disucikan pikirannya. Supaya pikirannya tidak liar, tidak kecampur nafsu. Itu tadi, bisikan-bisikan setan itu tadi. Yang penting disucikan. Pikirannya disucikan. Berarti pikirannya masih kotor. Sebenarnya hikmahnya di situ yang satu. Yang kedua, terkadang Allah memang sengaja membuat kita itu di bawah. Memang sengaja. Supaya kita merasakan gimana rasanya putus dengan Tuhan. Bisa membedakan antara nyambung dan tidak nyambung. Itu hikmahnya yang paling penting itu. Karena manusia kalau belum pernah ibaratnya dijatuhkan di sumur ya terkadang sak kepenake dhewe, sak kepengen dewek nek jane wong Jawa. Nah, itulah perjalanan hikmah itu di situ. Hikmahnya itu tadi supaya merasakan gimana posisi nyambung sama Tuhan sama tidak nyambung. Nah, di saat tidak nyambung itulah kita ada tugas untuk nyambungkan lagi. Itulah pentingnya bimbingan guru. Maka betul teman mengatakan spiritual itu butuh pembimbing. Kalau enggak ya pasti gitu ya. Terima kasih, menarik. Tambahan pertanyaan Gus Ani tadi nyebut kalau zikir walaupun lagi nggak enak gitu ya dipaksa aja gitu ya. Paksa aja atau jeda dulu, terus zikir lagi supaya connect tadi itu Gus Ani. Ya kalau yang pengalaman saya dulu, namanya belajar tuh ya itu tadi. Kalau awal-awal memang begitu, 1 tahun 2 tahun itu putus nyambung. Itu begitu. Makanya tugas saya ya perbanyak hening. Kalau dulu saya tuh hening. Hu Allah sampai tenang baru zikir. Kalau tidak tenang dulu. Ya Rahman, ya Qudus, ya Salam atau sebagainya. Monggo silakan. Tapi yang jelas jangan sampai berhenti berzikir karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir sama Allah itu bisa menenangkan hati. Itu konsep. Itu Allah berkata berfirman seperti itu. Jadi kalau kita berbanyak zikir, entah nyambung atau tidak, ya sudah zikir saja tidak apa-apa. Karena proses itu di bawah ya zikir saja. Siapa tahu dengan satu kalimat itu diterima sama Tuhan di setelah pertolongan datang. Satu jarum lubang hatimu itu ada, cahaya bisa masuk di setelah pertolongan datang. Makanya walaupun malas itu tetap dipaksa berzikir tidak apa-apa. Itu yang saya dulu lakukan. Makasih Gus Ani. Menarik ini ya. Dan tidak terasa waktu kita tinggal 3 menit. Ini 2 menit malah. Barangkali ada closing statement dari Mas Firman, Mas Sony atau Mas Ahmad, monggo sebelum kita tutup. Mas Heru, closing statement pertemuan kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita Bapak Ibu juga, kami juga di sini yang sudah duluan untuk belajar Ahadiyuh ini masih sama-sama berproses, ya seperti yang disampaikan beliau di waktu-waktu kemarin bahwa keilmuan ini baru sama beliau untuk diflorkan ke masyarakat. Jadi kami pun juga masih belajar di proses ini. Tetapi seperti kita saksikan pada malam hari ini, kita semuanya menyaksikan bahwa ternyata pengalaman teman-teman yang sudah lebih dulu menjalani itu sangat bermanfaat untuk teman-teman yang baru. Supaya apa? Supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu juga hal-hal negatif atau hal-hal yang harus dihindari itu juga menjadi titik perhatian kita dalam rangka kita menjalani spiritualitas kita menuju kepada kedudukan di hadapan Allah yang lebih baik. Nah, harapan saya dan juga harapan kami semuanya bahwa
kompas spiritual yang ditawarkan oleh AHQ ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh lingkungan masing-masing teman-teman yang ada di malam hari ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pencerahan, supaya kita mendapatkan panduan, supaya kita mendapatkan keilmuan bahwa semua gerak manusia, gerak kehidupan kita di dunia ini berhubungan dengan Asmaul Husna. Mungkin itu Mas Heru yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau saya malam hari ini ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas Soni, monggo ada closing statement. Batan ada. Oke, Mas. Siap. Mas Ahmad, mungkin Mas Ahmad lagi sibuk ya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti Zoom ini hingga akhir dan terima kasih atas sharing-sharingnya. Ternyata memang banyak yang bisa kita peroleh ya dari sisi praktis gitu ya. Jadi kita bisa tahu lagi dan kompas spiritual kita diharapkan jadi lebih kuat dengan seringnya begini gitu ya. Oke, saya kira itu saya selaku pembawa acara, selaku moderator, mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan dari perkataan saya dan semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun. Penuh semuanya. Semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.